Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Nah, ini kali ini saya akan mendatangi adalah disebut tokoh spiritual bukan, disebut ahli pertanian bukan, tapi beliau bisa memaparkan dan bisa bercerita tentang bagaimana pertanian di saat sekarang ini. Karena sekarang ini adalah kalau tidak tikus adalah hama penggerek batang. Kalau tidak hama penggerek batang, nah begitu keluar malai, begitu padi menunduk, tidak ada isinya. Ini sangat hal yang aneh. Nah, apakah di sini salah aplikasi atau mungkin cuaca yang sedang tidak mengizinkan? Nah, untuk itu Kang Bro, kita ikuti pembicaraan saya dengan Mbah Kirun. Nah, ini kebetulan nih orangnya lagi istirahat nih kayaknya. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi istirahat nih? Ya. Wah, ini maaf nih saya ganggu nih Mas. Ya. Mas ya. Oke Mas ya. Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Mas. Begini Mas. Jadi kan petani sekarang ini tahun 2021 sampai 2002 di daerah sini banyak yang gagal. Satu, karena hama tikus ya. Kedua, penggerek batang. Ketiganya apa namanya itu, padi-padi itu ada keluar malai tapi kosong Mas. Jadi penggerek batang tidak di batangnya diperiksa, tapi isinya kosong ulirnya. Nah, pendapat sampean bagaimana tuh? Itu harusnya dikembalikan seperti dulu gitu ya, ya pupuk-pupuk itu intinya harusnya ya macam dicampur sama kotoran hewan ya seperti rempah-rempah gitu ya, rempah-rempah organik juga, berarti ya, dong ya seperti itu. Yang namanya cau itu apa itu cau Mas? Cau itu namanya pisang. Pohon pisang itu yang buruknya itu juga bisa untuk apa, pupuk sebetulnya. Bisa tuh untuk pupuk, jadi tahan terhadap penyakit ya. Jadi yang dari pisang, dari jerami, dari kotoran hewan atau disebut kohe, juga itu untuk organik. Jadi istilahnya bisa bertahan gitu Mas ya, penyakit itu. Jadi istilahnya penyakit nyerang ke tanaman padi kita. Jadi si pohon-pohon itu intinya adem, namanya bener-bener gitu. Kayak gitu. Cuma orang sekarang kan banyaknya kimia Mas. Banyak kimia. Jadi bahkan kalau urea tidak ada atau pupuk yang nggak ada, dia repot kayaknya. Repot, iya. Makanya dikembalikan lagi ke yang semula, ke semula. Jadi ke semula itu orang tua dulu kan nggak ada pupuk Mas. Nggak ada pupuk buatan gitu ya. Nggak ada, iya. Jadi berpikirnya nggak pusing modal biaya ya. Kalau sekarang kan pusingnya ya biaya ya. Kadang-kadang kalau hasil, kalau nggak hasil kan rugi gitu kan. Iya benar. Jadi orang sekarang itu Mas asumsinya pada pupuk kimia ya. Padahal pupuk organik juga banyak di lingkungan kita ya. Jadi istilahnya bukan itu saja. Artinya banyak deh. Seperti kotoran hewan, sapi, kerbau, kambing, bebek, ayam. Nah, tinggal bagaimana, apalagi kayak sampean tadi dengan artinya pohon pisang, itu bagus Mas. Pohon pisang itu adalah kandungan PO25-nya, fosfatnya bagus. Itu sampean tahu dari mana ini? Itu tahunya ya, inti proses tahunya emang dipikir-pikir kan ada yang pohon pisang yang buruk ya, ini jadi ada semacam seperti belatung. Cuman belatung itunya enggak kotor. Itu istilahnya untuk apa bisa terjadi yang bisa dijadikan pupuk gitu. Jadi nanti dari urean bakteri atau kata sampean belatung itu yang jadi belatung nanti bisa dijadikan pupuk ya. Jadi si tanah itu adem menurut sampean. Jadi kalau balik lagi ke semula, artinya back to basic of natural, petani itu insya Allah dijauhkan dari penyakit.
Artinya tata krama dan adat kayak yang dulu itu kita kembalikan, minimal kita memakai dengan separuhnya dari organik itu kayaknya Mas ya. Iya. Bagus nggak kalau kayak gitu? Apalagi ini ya, ada semacam seperti itu Cacing tanahnya. cacing tanah. Itu kalau tanahnya kelihatan banyak sumbuk itu cacing ya, ya. Jadi itu makin subur. Makin subur Iya, tanahnya. Subur, itu. Oh, berarti bener-bener orang dulu ya Mas ya? Iya. Wah, sampean mantap Mas. Terima kasih nih Mas informasinya. Iya. Siapa tahu nanti kan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jadi pada dasarnya adalah si petani itu kadang-kadang lupa ya Mas ya. Kita lupa dengan kemajuan, banyak kita kimia, akhirnya rentan terhadap hama dan penyakit di tanaman atau tanaman padi atau tanaman palawija yang lainnya. Jadi kita kembalikan lagi ke organik. Artinya minimal memakai campuran organik 50%, insya Allah. Jadi tanaman itu bagus Mas ya. Bagus. Nggak kayak sekarang nih. Iya. Waduh, parah sekarang ini Mas. Enak ngopi ya, santai. Ini posisi hari Sabtu. Ini hari Sabtu 1 Kliwon. Sabtu Kliwon. Iya, Sabtu Kliwon. Ini mumpung hari, ya kalau dibilangnya ini libur. Istilahnya hari libur gitu ya kalau buat sampean ya. Saya hari libur. Ini kegiatan sampean kan banyak menerima orang gitu Mas. Tamu-tamu dilayani sama sampean kan. Iya. Jadi sekarang ini hari libur. Hari santai, makanya sampean ngopi. Nah, kalau sampean kan biasa kalau ngopi kayak begini di hutan atau di kebun seperti ini kan udah biasa. Jadi artinya mau ketemu dengan bagong atau bedul, monyet, apapun udah biasa ya Mas ya? Udah biasa. Wah, luar biasa nih. Nah ini Mas, menurut sampean nih, zaman sekarang ini sekarang bagaimana nih prediksi zaman sekarang ini? Kalau prediksi zaman sekarang ini itu lagi, ya mungkin lagi kacau. Lagi kacau. Iya, lagi kacau. Jadi berita-berita kacau. Terus ekonomi gimana? Ekonomi makin terpuruk. Makin terpuruk sekarang ini. Sekarang juga kalau orang tani itu ya, saya itu bukan orang tani tapi ini bangsa-bangsa itu semacam pupuk Korea itu udah lagi sulit, apalagi itu ada yang semacam pabrik itu kebakarannya. Jadi kan mungkin ya prosesnya. Terus yang nyawa juga, yang nyawanya sekarang kok para petani tuh kayak gitu semua. Padinya tadi saya lihat pada merah-merah nih Mas. Satu udah pada merah-merah. Udah kena tikus. Kebanyakan banyak yang dimakan tikus. Ini ribuan hektar kan ya? Iya, ribuan hektar. Jadi kalau petani nggak gagal panen, pengaruh nggak Mas di masyarakat? Ya, kalau nggak gagal panen ya pengaruh. Pengaruh besar ya? Iya. Bahkan Cina juga ikut dampaknya sedih lah kalau petani, karena kita ini kan artinya kebanyakan di Indonesia ini kan petani ya Mas ya. Jadi kalau petaninya pada merah kayak gini, kena penggerek batang atau kena kena tikus, ya otomatis dong. Ya satu contoh kemarin juga kan cabai sekarang juga masih mahal mungkin ya. Cabai rawit ya? Iya, cabai rawit. Itu yang dagang juga ngeluh. Jadi nggak banyak yang beli. Nggak banyak yang beli ya. Bukannya senang tapi sedih. Kalau intinya murah kan banyak yang beli, jadi berkahnya banyak. Nah gitu, bener Mas, bener juga nih.